Selamat pagi, saudara-saudara. Perkenankan saya menyapa semuanya. Shalom. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Masih ngantuk ataupun capek? Oh, saya percaya pagi ini semuanya bangun dalam keadaan tubuh yang segar dan sehat pula. Itu sebabnya mari kita siap menerima renungan di pagi ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Walaupun tubuh kami terasa capek, tetapi jiwa kami sudah mengalami healing, yaitu mengalami kekuatan yang luar biasa, sehingga kami tidak merasa ngap oleh karena capek badania. Jiwa kami benar-benar bersuka cita, karena kami sudah betul-betul berakar di dalam Engkau. Sehingga sukacita dari Tuhan memenuhi hati, pikiran, dan jiwa kami. Mari berfirmanlah untuk kami pegang sebagai pedoman hidup di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu hindarilah kekecewaan. Terambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudaraku yang kekasih, berita tidak mengenakan datang dari sahabat Yesus bahwa Lazarus sedang sakit parah. Kedua saudarinya yaitu Marta dan Maria berharap Yesus bisa langsung datang ke Betania lalu menyembuhkan Lazarus dari sakitnya. Tetapi Yesus ternyata punya rencana lain. Dia sengaja tidak segera pergi ke tempat Lazarus sehingga akhirnya Lazarus mati. Yang menarik adalah Alkitab mencatat bagaimana respon Marta ketika mengetahui Yesus datang, ketika Lazarus telah mati dan sudah dikuburkan 4 hari yang lalu. Ternyata Marta menjadi kecewa akan kedatangan Tuhan. Saudara, kecewa artinya gagal memuaskan suatu pengharapan. Kekecewaan akan selalu ada di bumi kita ini, saudara. Kekecewaan bukanlah apa yang terjadi, melainkan bagaimana reaksi kita terhadap apa yang terjadi. Apakah tidak demikian? Oh, pasti ya. Mungkin saudara mengalami, katakan yes. Kalau kita izinkan kekecewaan dapat menghancurkan iman kita dan dapat menjadi murtad kita loh saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena kecewa itu adalah manifestasi dari ketidakpercayaan. Di saat harapan mulai lenyap, maka yang tersisa adalah ketidakpercayaan. Nah saudara, saya sudah melihat banyak sekali orang percaya hancur karena kekecewaan. Baik kecewa terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, sahabat, pendeta, gereja, bahkan pekerjaannya. Saya melihat banyak orang murtad karena kecewa daripada hal yang lain. Demikian juga dengan Marta yang kecewa ketika mengetahui Yesus datang, tetapi tidak segera menghampiri Lazarus yang akhirnya mati dan dibangkitkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak dari kita yang sering merasa kecewa, baik itu terhadap diri sendiri maupun kepada sesama? Pernahkah saudara kecewa karena merasa ditipu? Atau pernahkah saudara kecewa karena Anda tidak mendapatkan sesuatu yang Anda nanti-nantikan? Oh, ketika kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam keluarga maupun cita-cita kita atau lainnya, kita mudah kecewa. Nah saudara, kalau kita melihat Marta ketika Yesus datang di Betania,
Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan Marta kepada Tuhan? Ia melampiaskan kekecewaannya kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Nah, dengan lain perkataan, Marta ingin mengatakan, "Tuhan, kenapa Engkau terlambat? Seandainya Engkau tidak terlambat, saudaraku tidak akan mati. Tetapi Lazarus sudah mati dan sudah dikubur 4 hari. Engkau baru datang sekarang. Buat apa?" Nah, saudaraku, ternyata bukan hanya Marta, tetapi Maria juga berkata hal yang sama. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Maria juga mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Marta. Ya, Maria mengatakan, "Kalau engkau datang pada waktu itu, artinya 4 hari yang lalu, maka saudaraku tidak akan mati." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang merupakan sikap daripada Marta dan Maria yang kecewa karena Yesus itu terlambat datangnya. Nah, saudara, supaya kita terhindar dari rasa kecewa yang dapat merusak iman kita, maka kita harus lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jangan bersandar kepada manusia, saudara, tetapi bergantunglah penuh kepada Tuhan Yesus. Tidak ada manusia yang sempurna sehingga mereka dapat kecewakan Anda. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan saudara. Bergantung penuh kepada Tuhan juga artinya adalah kita percaya akan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pastilah yang terbaik, tetapi waktu kita akan membawa kekecewaan karena manusia tidak dapat melihat masa depan. Oke, ketika Yesus berlambat datang, malah dia sengaja tinggal 2 hari di tempat ia berada pada waktu itu. Tetapi saudara ingat, Tuhan sedang menguji saudara. Apakah dengan kedatangan Yesus yang sepertinya terlambat, saudara masih percaya bahwa tidak ada perkara yang terlambat bagi Tuhan? Nanti saudara akan melihat ternyata akan terjadi indah pada waktunya. Karena itu jangan kecewa dulu. Nah, percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara. Yang kedua, saudara, bawalah kekecewaanmu kepada Tuhan Yesus. Seperti Marta dan Maria, terus terang saja dia mengatakan, "Seandainya engkau datang pada waktu itu, saudaraku tidak akan mati." Jadi saudara-saudara, berterus teranglah membawa kekecewaanmu kepada Tuhan Yesus. Katakan kekecewaanmu pada Yesus. Karena dia yang merancang, membentuk, dan memelihara saudara. Tuhan Yesus tahu masa depanmu, maka katakan kepadanya saja jika engkau kecewa. Jangan lari dari Tuhan di saat engkau kecewa, saudara. Tetapi contohilah Marta dan Maria. Langsung pergi mendapatkan Yesus dan mengungkapkan kekecewaannya. Dan ternyata Yesus mengobati kekecewaannya. Dan kalau saudara baca terus, Yesus mengatakan di mana Lazarus dikuburkan. Ketika Yesus dibawa ke tempat di mana Lazarus dikuburkan, terjadilah mujizat. Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Nah, saudara lihat, bukankah Marta dan Maria imannya bertambah teguh, bertambah kuat? Karena orang yang mati sekalipun bisa dibangkitkan, maka tentunya mereka langsung minta ampun kepada Tuhan karena mereka sudah komplain bahwa Yesus itu kedatangannya terlambat. Nah, saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Jika engkau menjadi atau mengalami kekecewaan, jangan biarkan iblis memakai rasa kecewamu untuk menjatuhkan engkau di dalam dosa. Kita satu di dalam doa, saudaraku. Tuhan, ampuni kalau kami kecewa. Kami mau terus terang kepada engkau bahwa kami kecewa karena kami masih belum tahu apa sebabnya terjadi seperti ini. Kenapa engkau tega seperti engkau meninggalkan kami? Ampunilah kami, Tuhan.
Pikiran kami ini betul-betul pikiran yang sangat dangkal. Ampuni kami. Biarlah kami tetap berharap dan percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena waktu itu merupakan ciptaan Engkau dan Engkau tidak pernah diatur oleh waktu. Tidak pernah terlambat. Akan senantiasa datang indah pada waktunya. Tepat pada waktunya. Mujizat terjadi. Lazarus dibangkitkan. Marta dan Maria dikuatkan imannya di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, lihatlah kami. Biarlah Engkau menjamah kami masing-masing dan memberikan kami iman yang teguh dan penyerahan yang sungguh kepada Tuhan untuk tidak pernah kecewa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Jaga, lindungi dan pelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.